Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa kasih Allah begitu luar biasa buat hidup kita. Mari pagi hari ini kita menikmati lebih lagi kasih-Nya. Kasih-Nya yang luar biasa buat hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini. Kami terus mau merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Oh sungguh Engkau Allah yang ajaib, kasih setia-Mu Tuhan tak berkesudahan. Oh, terima kasih Yesus. Kasih setia-Mu yang ku rasakan tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Terima kasih Yesus. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah-Mu. Haleluya Tuhan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan?
Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat Tuhan, kasih setiamu tak berkesudahan. Kami bersyukur padamu Tuhan, berkat-Mu dahsyat dan ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Allah yang dahsyat Engkau Tuhan, Allah yang ajaib Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Oh, terima kasih Engkau menjadikan kami layak. Terima kasih Engkau jadikan kami anak-anak-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih berkat-Mu yang luar biasa Tuhan, yang selalu baru buat hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Saya percaya Bapak Ibu di dalam keadaan luar biasa. Dan kembali kita mengawali segala sesuatu dengan firman Tuhan yang akan menuntun hidup kita di dalam pekerjaan aktivitas kita hari ini. Dan kembali di dalam bulan Mei kita adalah diberi tema tentang Roh Kudus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita belajar bahwa Roh Kudus itu menuntun di dalam kehidupan kita. Kita akan baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus ini sangat penting bagi kita orang percaya, karena Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan orang-orang percaya itu secara permanen atau tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Bahkan Roh Kudus ini bisa bekerja secara luar biasa, dan kehadiran Roh Kudus secara luar biasa itu merupakan tindak lanjut dari karya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Itulah maka sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia berkata kepada para murid-muridnya supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem sebelum mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu pertanyaannya, mengapa orang percaya harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Terkait apa yang sudah kita baca di ayat yang terdepan tadi. Yang pertama, mengapa orang percaya itu harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Yaitu karena kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab untuk meneruskan tugas dari Tuhan Yesus. Dari tugas-tugas yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita punya tanggung jawab untuk meneruskannya. Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku.
inilah yang harus kita berikan atau kita terima tanggung jawab itu. Kita harus menjadi saksi bagi keselamatan yang sudah kita terima, karya keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus di dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Maka kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kita tidak boleh puas hanya menjadi orang Kristen yang hanya rajin ke gereja, memberikan persembahan atau memberikan perpuluhan, tetapi kita tidak pernah menunjukkan kasih kepada orang lain, karena kita ini adalah suratan-suratan Kristus yang siap untuk memperlihatkan bagaimana karya keselamatan Tuhan yang sudah kita berikan itu kita berikan kepada orang lain. Nah, itulah Roh Kudus menuntun hidup kita untuk menjadi orang-orang kepercayaan, orang-orang yang memiliki tanggung jawab meneruskan tugas yang sudah diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Kisah Rasul tadi kamu akan menerima kuasa. Kalau kita ini menjadi saksi Tuhan, tentu Tuhan melengkapi. Kita ini pasti dituntun dengan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus di dalam diri kita ini mengalir, kemudian kita menggunakan untuk bisa memberikan kepada orang lain melalui hidup kita. Mungkin menasehati orang lain, mungkin mendoakan, mungkin juga melayani, kemudian bersaksi. Apapun di dalam kehidupan kita ini kita berikan kepada orang lain menjadi saksinya Kristus. Kemudian hal yang kedua, mengapa orang percaya itu harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Supaya hidup kita ini terkendali atau dituntun oleh Roh Kudus. Jadi kita ini harus mendapatkan kepenuhan Roh Kudus itu supaya hidup kita itu terkendali dan dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan mengendalikan dan menuntun hidup kita, dan hidup kita ini perlu dikendalikan supaya kita ini tidak jatuh di berbagai pencobaan. Dan di dalam Efesus 5 ayat 18 sampai 19, dan janganlah kamu mabuk anggur oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh dan berkata-kata kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mabuk anggur berarti ini orang di bawah kendali alkohol, tentu saja hal-hal yang negatif. Oleh karena itu kita harus memiliki kepenuhan Roh Kudus supaya kita ini tidak mengalami kejatuhan. Mabuk anggur itu adalah menggambarkan sebuah kejatuhan di dalam dosa. Jadi Roh Kudus sebagai penuntun hidup kita, kita harus mengalami yang namanya kepenuhan oleh Roh Kudus. Dan kita harus meyakini bahwa kepastian Roh Kudus di dalam hidup kita, karena di dalam 1 Yohanes 5, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang kita percayai bahwa Tuhan Yesus adalah Anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus sebagai penuntun di dalam kehidupan kita. Kita hanya belajar dari satu ayat ini supaya kita ini menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan untuk dipercaya
memiliki sebuah tanggung jawab atas pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini, yaitu mengabarkan keselamatan. Lalu bisakah orang percaya itu tidak dipenuhi oleh Roh Kudus? Roh Kudus harus tetap dijaga untuk tetap tinggal di dalam setiap kehidupan kita, dan kita harus menjaga namanya kepenuhan itu di dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Setiap orang yang mau membuka hatinya untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, kepenuhan itu akan datang. Dan kepenuhan Roh Kudus itu akan setiap saat menuntun di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan. Kita tidak jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam masa-masa kita mengenal bagaimana itu Roh Kudus di dalam kehidupan kita berkarya luar biasa, mari kita untuk membuka diri kita, menyatakan hati kita untuk Roh Kudus itu masuk, supaya menuntun hidup kita lebih lagi di dalam perkenanan Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat menerima tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus membimbing kami di dalam setiap kehidupan kami, dan Roh Kudus menguatkan kami untuk melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami untuk meneruskan karya keselamatan itu di dalam sekitar kami. Jadikan kami setiap pribadi lepas pribadi untuk menjadi saksi-Mu di dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin memasuki hari ini dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.